Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, Anggreni Stari. Oke, udah lama banget kita nggak berjumpa. Mungkin ada ya 7 bulan atau 1 tahun mungkin. Karena aku udah nggak upload lagi video di YouTube, dan kali ini aku bakal upload tentang sharing aku ke kalian. Jadi video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya aku bisa kerja di ruang guru. Nah, sebenarnya kalau aku cari tahu di medsos, baik di YouTube, di TikTok dan lain-lain tuh kayaknya aku jarang menemukan orang kayak bahas dengan detail gimana proses perekrutan dari ruang guru itu sendiri. Nah, kali ini aku pengen bahas satu persatu, tahap per tahap yang aku jalanin. Oke, sebenarnya aku pengen kasih tahu dulu ke kalian kalau di sini aku posisinya sebagai MT atau guru ya gitu, sebagai pengajar di ruang guru. Nah, karena di ruang guru itu kan ada beberapa bagian ya, ada yang bagian administrasinya, ada yang bagian perekrutannya dan lain-lain. Nah, aku sebagai pengajar di ruang guru. Oke, aku mau ceritanya sambil santai aja ya, aku mau sambil make upan. Jadi kita mulai dari awal perekrutan ya. Aku tuh pertama kali tahu ruang guru dari teman aku gitu loh. Ada beberapa teman aku yang udah kerja di sana dan sepertinya menarik gitu, kayak seru ya ngajar di ruang guru. Nah, akhirnya aku tertarik dan aku cari tahu gimana cara daftarnya. Aku cari tahu di websitenya untuk apa namanya loker gitu ya, untuk lokernya gitu. Dan aku nemu di Glints waktu itu pertama. Aku nemu di Glints, cuman banyak yang bilang di Glints itu takutnya kayak hoax gitu ya. Akhirnya aku cari di LinkedIn, dan aku juga sempat tanya teman aku yang udah kerja di sana, daftar itu lewat mana, rata-rata lebih bilangnya lewat LinkedIn kalau nggak website. Akhirnya aku daftarlah di situ, aku daftar 2 kali deh kalau nggak salah, di LinkedIn, di Glints juga, di LinkedIn juga. Nah, itu aku nunggu sekitar 2 bulanan baru direspon guys. Aku sambil nunggu-nunggu ya, aku pikir nggak lolos gitu kan, karena 2 bulan coy baru ketahuan lewat email. Itu pun aku untungnya email aku tuh notifnya dinyalain, jadi ketahuan kalau misalkan ada email masuk. Oke, lanjut. Setelah dapat email, aku di chat dari pihak sananya gitu kan, di lewat WA, kayak kamu bersedia nggak untuk wawancara dan micro teaching. Rasanya itu ketika dapat chat kayak gitu tuh antara kayak mau ngambil mau enggak, tiba-tiba aja kayak gitu, padahal aku butuh banget kerjaan. Tapi begitu aku dapat chat kayak gitu, aku kayak bingung sendiri gitu, karena jujur aja aku tuh gak pernah sama sekali yang namanya wawancara kerja, dan itu pertama kali gitu. Jadi kayak hmm, agak deg-degan gitu ya, kayak apa yang harus dipersiapkan gitu. Nah, tapi karena kebutuhan mendesak, akhirnya aku iakan gitu. Dan untungnya jarak dari chat sampai wawancara itu ada waktu sekitar semingguan deh kalau nggak salah. Jadi aku masih ada bisa waktu persiapan gitu. Nah, pas aku udah dapet chat kayak gitu, akhirnya aku cari-cari tahu interview itu kayak gimana aja, apa aja jawabannya gitu. Maksudnya kayak kemungkinan ditanya itu apa aja, terus cara jawabnya gimana. Itu jarang ada yang bahas juga. Aku tanya, kebetulan ada kakak kelas cutting aku yang udah pernah kerja di situ juga, bukan pernah deh, lagi kerja gitu. Aku minta tipsnya gitu, dan alhamdulillah dikasih. Kakaknya baik banget, makasih ya kak. Namanya kak, siapa ya, aku lupa, namanya kak Nila. Makasih ya kak. Oke, setelah aku bertanya-tanya dan berkonsultasi, aku tinggal latihan deh tuh. Aku tinggal latihan wawancaranya dan micro teachingnya. Jadi ya adalah beberapa tips dari kakak aku itu. Nah, terus singkat cerita, setelah aku udah wawancara nih di hari H, alhamdulillah lancar, micro teaching juga lancar, dan aku tinggal nunggu waktu ini aja, pengumumannya gitu, aku lolos apa enggak. Itu melalui email juga. Kalau misalkan aku lolos, aku bakal dikirimin email gitu. Dan alhamdulillahnya aku lolos. Terus akhirnya karena aku uh, ada beberapa mapel yang bisa aku ajarkan gitu. Aku kan ambil bahasa Indonesia, dan di bahasa Indonesia tuh ada juga kayak buat anak kelas 12 tuh yang kalau lagi mau ujian UTBK, nah itu bisa ambil juga, tapi kita harus tes.
Jadi itu kita dikasih soal sekitar 50 atau berapa ya, pokoknya soalnya banyak gitu ya, ada beberapa soal. Nah, soal itulah yang akan menentukan kita bisa ambil jadwal atau enggak, kayak gitu. Dan setelah aku ngerjain soal, alhamdulillah aku keterima di ruang guru. BTW kalian tuh nanti bakal ada namanya apa ya, Badi kalau nggak salah. Nah, Badi itu yang akan bimbing kalian. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian nggak ngerti sistem di sana kayak gimana, cara kerjanya, budaya segala macam, itu kalian bisa tanyain ke Badi kalian masing-masing kayak gitu. Oke guys, sekian dulu aja yang bisa aku sharing. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa banget langsung komen di kolom komentar. Kalau misalkan menurut aku itu penting untuk dibahas, bakal aku bikinin bakal aku bikinin video buat kalian. Oke, bye bye.